Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh dan soleha bu guru semuanya? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat dan khair ya. Barakallah. Nah, pada hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita. Kita akan belajar di semester 2, Masya Allah. Semoga di semester 2 ini anak-anak soleh dan soleha bu guru semuanya terus semangat belajarnya ya. Insya Allah, Allahumma amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Ya, sebelum kita memulai belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah, pada hari ini pelajaran fikih kita akan belajar tentang pembatal wudhu. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita wajib terlebih dahulu melaksanakan wudhu. Kita berwudhu terlebih dahulu. Agar wudhu kita menjadi sah, maka syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnah wudhunya harus kita penuhi dengan baik. Agar kenapa? Agar wudhu kita sah. Kalau wudhu kita sah, maka sholat kita juga sah. Nah, setelah kita melaksanakan wudhu, maka wudhu kita itu harus dijaga biar wudhu kita itu tidak batal. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembatal wudhu. Anak-anak soleh dan soleha, silakan mendengarkan baik-baik ya. Ada 5 hal pembatal wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, kubul itu adalah tempat keluarnya buang air kecil, sedangkan dubur adalah tempat keluarnya buang air besar. Nah, anak-anak soleh dan soleha, jika kita dalam keadaan sholat, kemudian tiba-tiba keluar angin, maka sholat kita batal. Mengapa sholat batal? Karena wudhu kita sudah batal disebabkan keluarnya angin. Nah, kalau sudah demikian, maka kita boleh mengambil wudhu kembali dan mengulangi sholat kita kembali. Nah, seperti itu ya. Kemudian, pembatal wudhu yang kedua, tidur dengan lelap atau pingsan. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ternyata apabila kita dalam keadaan berwudu, kemudian tiba-tiba kita tertidur sangat lelap dan nyenyak ataupun pingsan, nah wudu kita itu batal. Mengapa? Karena di saat kita tidur nyenyak ataupun dalam keadaan pingsan, kita tidak mengetahui anggota tubuh kita itu posisinya bagaimana. Mungkin anggota tubuh kita tersentuh dengan najis yang bisa membatalkan wudhu, ataupun tangan kita menyentuh kemaluan kita sendiri yang bisa membatalkan wudhu kita. Maka di saat kita tidur nyenyak ataupun pingsan, setelah sadar dari itu kita mengambil wudhu kembali. Pembatal wudhu yang ketiga adalah hilang akal, misalnya gila atau mabuk. Nah, jika seseorang pertamanya dia sehat, dia tidak gila, dia tidak mabuk, dan dia dalam keadaan berwudu, maka wudunya masih sah. Nah, kemudian tiba-tiba dia mabuk ataupun gila, maka wudu dia tersebut tidak sah. Nah, jika dia sadar dari gilanya, jika dia sadar dari mabuknya, maka seseorang itu harus mengambil wudu kembali dan bisa melaksanakan lagi sholatnya. Selanjutnya, yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur tanpa penghalang. Nah, jika kita dalam keadaan berwudu, maka wudu kita harus dijaga. Nah, jika kita dalam keadaan berwudu kemudian tersentuh kemaluan kita sendiri, maka wudu kita tidak sah, maka harus diulangi wudunya. Namun, jika kita menyentuh kemaluan dengan penghalang, misalnya ada kain ataupun baju, maka wudhu kita tidak batal, masih sah dan bisa melaksanakan sholat. Yang terakhir, yang kelima pembatal wudhu adalah murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Jika seseorang beragama Islam dan dalam keadaan berwudhu, maka wudhunya sah. Tetapi apabila dalam keadaan berwudhu itu dia keluar dari Islam, dia murtad, maka wudhunya menjadi batal. Nah, jadi anak-anak soleh dan soleha, ingat ya, apabila wudhu kita batal, maka sholat kita pun batal. Jadi kedua-duanya harus diulangi lagi.
wudhunya diulangi dan sholatnya juga diulangi. Alhamdulillah, baiklah Nanda Soleh dan Soleha, sudah selesai materi hari ini kita pelajari. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah, bermanfaat, dan bisa diingat dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.